It's Lia here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lia Bercerita Buku. Dan video kali ini juga masih di buku yang best seller ya di Gramedia. Pastinya dong. Walaupun sebenarnya ini udah dari 2024 ya, tapi gue belum sempat bikin videonya. Jadi kali ini gue akan cerita lagi gitu. Di buku ini kita punya kutipannya. Di sini adalah kita pikir kita punya waktu. Itu yang menjadi iconic word di buku ini buat gue pribadi. Rasanya tuh selalu diingatkan kembali bahwasanya hidup manusia hanya sementara di bumi ini. Dan itu kalimatnya ada di akhir-akhir buku ini. Anyway guys, ada nggak ya manusia yang suka dengan rasa duka? Dan dengan siapa juga kita bisa melalui duka? Dan apakah emang harusnya luka kita rawat dan kita pedulikan? Di sini Dokter Andreas dan istrinya menceritakan kisahnya, memberikan pengalamannya untuk kita semua. Dokter Andreas Kurniawan adalah penulis buku ini dan itu adalah kisah asli dari apa yang Dokter Andreas lewati. Buku ini jadi mega bestseller di toko buku di Gramedia dan tempat-tempat lainnya melalui judul yang sangat-sangat bikin orang mau beli dan pasti mau baca sih. Judulnya adalah Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Menurut gue, Dokter Andreas ini tahu kalau misalnya kita sebagai generasi muda, anak-anak umur 20-an ke bawah, yang biasa kita lakukan dalam melalui duka itu pastinya soal traveling, healing gitu kan. Agar lukanya itu tuh terasa tergantikan dengan momen yang baru ya kan. Itu yang biasanya sering kita temui pada diri kita maupun orang lain ataupun teman-teman kita di sekitar kita. Tapi kali ini Dokter Andreas memberikan pengalamannya melalui kisah Dokter Andreas dan Hero adalah alasan dari hadirnya buku ini. Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Wow, wow banget. Ketika lo buka di halaman pertama dan kedua, itu tuh bikin gue sadar bahwa Dokter Andreas sangat pemerhati bagi siapapun yang ingin membaca bukunya. Karena ini tuh kerasa dilindungi, dihangatkan dengan apa coba teman-teman? Dengan kalimat selamat datang di klub berduka. Dan yang kedua, 24 jam pertama ketika seseorang ditinggalkan. Terima kasih banget untuk Dr. Andreas karena kalimat ini tuh rasanya jadi penenang gitu untuk bagi yang baca dan semua orang yang mungkin sudah melalui dukanya karena merasa punya teman, karena merasa dihangatkan dengan judul juga cerita yang Dr. Andreas alami gitu. Jadi buku ini menurut gue magic dari awal judul dan ceritanya ada gitu. Dan lagi-lagi ada banyak cara manusia melalui duka, tapi Dr. Andreas kali ini sangat-sangat unik.
membungkus, meng-create pengalamannya dengan mencuci piring, teman-teman. Istilahnya, mencuci piring ini menjadi salah satu cara Dr. Andreas untuk menemukan mindfulness, bijaknya respon-respon yang dia lalui dalam melewati duka tersebut. Dan bagian itu ada di judul buku, di judul atau di chapter yang keempat, yaitu tutorial mencuci piring. Jadi disampaikan juga bahwasanya sebenarnya mencuci piring itu tuh bukan menjadi salah satu kegiatan yang Dokter Andreas sukai. Ya sebenarnya menurut gue untuk ukuran laki-laki memang itu wajar ya. Mereka tidak suka berada di dapur. Itu masih banyak yang wajar. Itu masih banyak kalangannya yang tidak mau ada di dapur, nggak mau tahu bagaimana mencuci piring, bagaimana mencuci gelas dan lain-lainnya gitu kan. Tapi di tahap ini tuh Dr. Andreas tuh seakan menyadari bahwa tahapan-tahapan dalam mencuci piring di dapur itu dapat menemaninya dalam melalui duka yang dia bagi dalam sekitar 6 tahapan. Gue sambil buka bukunya juga. Yang pertama, biasanya kalau kita mencuci piring itu kan kita pastinya membuang sampah-sampah atau sisa-sisa makanan yang ada di piring, di gelas, dan lain-lain yang kita buang dulu tuh. Nah, dari cara membuang aja, itu tuh pasti, apa ya, kan ada proses ya, kayak ngambil, masukin ke tong sampah, ngambil, masukin tong sampah lagi. Ini adalah salah satu tahapan dalam mencuci piring, teman-teman. Dan yang kedua, kita bisa bilas piring menggunakan air mengalir. Yang ketiga, rendam alat makan di dalam air dan tambahkan sabun bila ada noda lengket. Yang keempat, cuci piring dengan spons dan mulai dari yang terikit nodanya sampai yang paling susah gitu. Jadi lakukan tahapan mencuci piring itu dari sesuatu yang mudah dulu. Segala sesuatu apapun gue semuanya lakukan dari yang mudah dulu karena ini adalah salah satu pengalaman yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Bolehlah kalau misalnya kita udah ngerasa handal dalam melakukannya, kita mencoba dari yang paling susah itu kan, supaya kayak nantinya lebih mudah gitu kan. Tapi kalau kita tidak terbiasa dalam melakukan itu, sebaiknya kita lakukan dari yang paling mudah dulu gitu. Lalu setelah kita mulai dari yang noda ini, yang kelima itu adalah keringkan peralatan, ya kan? Kita bilas lalu kita keringkan, dan yang keenam adalah rutin untuk mencuci spons setelah kita pakai, karena kan itu ada banyak sabunnya dan ada area sekitar pencucian tempat piring tadi. Jadi ada 6 ya teman-teman dalam tahapan mencuci piring. Dan bagian inilah Dr. Andreas menciptakan ruang untuk kita bisa lebih bijak lagi dalam tahapan-tahapan mencuci piring ini. Ya, kita jadi bisa melihat bahwasanya memahami waktu sendiri itu bisa banyak hal. Baca buku, me time. Bikin makan di dapur juga me time. Dan salah satu yang mungkin Dr. Andreas bisa lakukan adalah dengan mencuci piring ini. Gitu. Kita bisa jadi ketika kita sendirian, kita tuh jadi bisa lebih diam sebentar, dan kita jadi bisa lebih merasakan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kayak mencuci piring itu kita bisa lebih bijak gitu, melihat air mengalir itu sebagai sebuah terapi juga ya kan. Air mengalir, terus kita bisa membasuh noda untuk membersihkannya kembali. Itu tuh sama aja bisa mengimajinasikan bahwasanya kita bisa kok merawat luka dari apapun yang sudah terjadi gitu kan, karena semua proses yang ada dalam pada mencuci piring itu tuh juga bisa menjadi mindfulness kita untuk menghilangkan rasa-rasa kehilangan gitu. Dan mencuci piring ini memudahkan hati,
bagi Dokter Andreas ini juga bisa memudahkan hati, pikiran kita menjadi lebih tenang untuk beranjak ke aktivitas selanjutnya. Karena apa yang Dokter Andreas sampaikan di buku ini adalah duka itu adalah lari maraton yang paling panjang dalam hidup kita gitu. Jadi teman-teman bisa deh baca sendiri nanti tahapan di judul yang keempat itu tuh eh, sangat-sangat membuat gue juga lebih kayak oh iya ya, segala sesuatu hidup kita tuh terkadang selalu kayak dar der dor, lari sana lari sini, event sana event sini. Jadi kita tuh kayak nggak bisa refleksi dulu tuh untuk sebentar, untuk menghirup udara, untuk melihat segalanya tuh lebih dekat lagi gitu kan. Karena kita manusia yang sering lupa, yang sering teledor, yang sering hilaf. Dan ketika salah dan ketika kehilangan, ketika kita kecewa, kita baru ngerasa, oke kita diam sebentar. Itu yang sebenarnya kenapa Dr. Andreas menjadikan cara mencuci piringnya itu bisa menjadikan dia untuk lebih bijak dalam merasa kehilangan seorang hero gitu. Cerita asli dari Dr. Andreas ini sebenarnya ada catatan tersendiri ya teman-teman. Mungkin gue akan menyampaikan ceritanya sampai situ aja karena yang paling penting dalam buku ini adalah nomor berjudul 1, 2, 3, sampai 4 tadi. Selebihnya adalah hal-hal yang bisa kita temui dan gue coba menjadikan catatan di sini. Catatannya itu sebenarnya ini bukan jadi buku terbaik yang gue baca di 2024 ya. Tapi setidaknya gue nggak penasaran apa yang Dr. Andreas rasakan dengan rasa dukanya itu. Bahkan waktu ketika gue share di Instagram dengan rate 7/10 juga banyak yang komen kok, kenapa Li, kenapa dia bestseller tapi lo kasih 7/10 gitu. Gue akan membagi perasaan atau pandangan perspektif dari dua pandangan manusia ya. Gue bagi dua aja gitu. Karena gue istilahnya kayak gue pengen adil dalam hal ini. Kalau misalnya gue lagi review, gue pengen adil, ada pro dan ada kontra, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang positif dan negatif dan segala macamnya. Ya gue pengen adil aja, gue pengen ngasih kenapa sih akhirnya gue ngasih 7/10 ya inilah gue gitu kan. Pancasila ngajarin kita untuk adil kan, masa kita nggak bisa sih bersikap adil kepada pandangan sebagai pembaca buku gitu kan. Nah, emosional manusia itu kan terbagi dalam 5 ya teman-teman. Ada sedih, senang, marah, takut, jijik dan segala macam. Nah, disampaikan juga sama Dr. Andreas di buku ini soal emosi-emosi manusia itu. Maka bagi gue untuk kali ini sebagai pembaca buku nggak mau terlalu banyak respon-respon tentang sedih, senang, marahnya, tapi ini gue bagi dua. Yang pertama adalah pembaca buku yang sudah melewati duka yang seperti Dr. Andreas rasakan, dan yang kedua adalah pembaca buku yang ingin mengerti bagaimana duka yang dialami orang lain. Gitu. Why? Kenapa gue berspektif seperti itu? Dan gue menjadikan nilainya 7. Ini kan salah satu buku self development ya teman-teman, dan sebenarnya gue dari 2023 itu terakhir banget gue baca buku self development. Sampai terakhir itu gue baca buku di Filosofi Teras. Setelahnya gue tuh udah jarang banget beli-beli buku self development. Gue lebih banyak biografi, gue banyak cerita-cerita dari yang kemarin gue baca gitu kan, kisah-kisah tentang pendidikan apa dan segala macam gitu. Jadi self development tuh gue udah jarang banget gitu selama 2024 ini. Dan akhirnya gue 2024 karena ini jadi mega bestseller, akhirnya gue beli lagi karena gue penasaran gitu, dan menarik sekali apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Andreas. Setelah gue baca buku ini dan gue sebagai orang yang sudah melewati duka itu sekitar 6 bulan atau setahun kurangnya, buku ini tuh jadi easy to understand. Why? Karena rasanya ketika gue masuk di bagian-bagian terakhir atau di tengah-tengah, gue sadar bahwasannya apa yang Dr. Andreas rasakan itu udah gue rasakan, dan gue juga melaluinya dengan cara gue sendiri tadi, walaupun bukan dengan cuci piring ya, gue melaluinya dengan
gue lebih banyak um, refleksi, gue lebih banyak mendekatkan diri untuk lebih sering sholat sunnah, berpikir, dan lain-lainnya gitu. Itu cara gue ya. Uh, jadi ketika gue baca buku ini sampai di akhir, ya itu tadi, gue merasa ya buku ini easy untuk gue baca, bahkan ada titik dimana gue skip atau gue bosen gitu, karena ada beberapa yang rasanya ya udah, gue udah ngerti gitu, gue udah ngerti bagian yang dia rasain, bagian yang dokter Andreas rasain gue tahu gitu kan. Jadi akhirnya ada beberapa halaman yang oke deh, gue udah tahu nih ceritanya gitu kan, karena memang sejatinya ketika gue baca buku nggak semuanya gue selesain, ada itu ada gitu, karena ya ketika lo udah cukup, udah merasa cukup, ya udah nggak apa-apa, lo tinggal baca buku yang lain gitu. Nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan lo untuk membaca buku tuh sampai selesai gitu, sampai habis lu baca, lu hafalin, nggak ada. Baca buku tuh selama lo udah ngerasa itu cukup, ya cukup aja gitu, nggak apa-apa, nggak sampai habis, nggak apa-apa, nggak terlalu harus lo pahami segalanya, tuh nggak apa-apa banget gitu. Jadi ya udah, akhirnya itu yang gue lalui ketika gue menjadi seorang pembaca buku yang gue tahu pengalaman apa yang udah dia lewatin tuh kan. Tapi untuk siapapun sebagai pembaca buku yang ingin mempelajari duka, istilahnya dia belum pernah ngerasa kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan apapun yang dia sayangi walaupun bukan berbentuk makhluk hidup ya. Itu bisa semuanya bisa baca buku ini dengan lebih bijaksana lagi. Karena kan ketika kita baca buku berarti kan kita ingin mempelajari sesuatu ya teman-teman. Jadi ya itulah tadi, uh, untuk membaca seperti gue yang sudah melewati duka ini akan cukup uh, membosankan. Tapi kalau untuk orang yang ingin mempelajari duka, gue rasa ini bakal jadi buku yang memberikan dia pandangan lebih luas lagi ketika akhirnya mereka harus merasakan kehilangan nantinya, supaya tidak tidak terlalu bersedih berlama-lama, terus juga tidak tidak hanya tidak melihat apa ya, tidak tidak merespon dengan amarah gitu kan, karena kan ada aja ya orang yang mikir kayak kita ketika kita kehilangan seseorang ataupun hal-hal lainnya, itu depends on diri kita sendiri gitu kan, maksudnya kayak karena dia dia sakit, dia meninggal karena gue, dia harus ngerasain kayak gini tuh karena gue. Nggak, jangan terlalu akhirnya menyakiti diri sendiri. Ini juga yang ingin disampaikan oleh Dr. Andreas di buku di ceritanya ini, karena Dr. Andreas adalah seorang dokter yang mana dia harus kehilangan keluarganya yang sangat dia cintai. Pastinya kalau kita di posisi Dr. Andreas pun akan merasakan sakit dan rasa bersalah sepenuhnya. Tapi gue rasa Tuhan tidak akan pernah menyalahkan kita selama kita sudah berusaha yang terbaik. Itu juga yang disampaikan oleh Dr. Andreas di sini. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih ya teman-teman. Gue nggak mau terlalu banyak atau spoiler dalam setiap buku yang gue ceritakan gitu. Dan penilaian ini tuh penilaian dari diri gue sendiri gitu, sebagai reviewers juga. Gue pengen teman-teman itu jadi lebih apa ya, lebih lebih bijak juga dalam melihat cerita dan segala macamnya. Dan ini akan beda sekali penilaiannya dengan orang yang menjadi pembaca kedua, yang tadi gue bilang adalah pembaca yang belum pernah merasakan kehilangan dan mereka mau mempelajari rasa kehilangan dari buku ini, dari bukunya Dr. Andreas. Itu oke banget sih. Nanti gue coba cari-cari juga reviewer yang berbeda dengan gue gitu. Tapi ini juga akan berbeda penilaiannya dengan pembaca yang kedua, yang tadi gue bilang kalau mereka belum pernah merasakan kehilangan gitu. Tapi sejauh nanti mereka baca buku ini dengan selesai, gue yakin mereka nantinya akan bisa lebih sadar dan lebih bangkit untuk bisa berusaha merelakan hal-hal yang berat dalam hidup kita dalam merasakan kehilangan gitu. Apapun yang kita cintai di dunia ini, karena ya sejatinya semua itu sementara.
yang ada di dunia ini sementara, tapi kita sebagai manusia jangan pernah lupa untuk berusaha gitu. So teman-teman, selamat membaca dan memahami rasa duka dari orang lain untuk kita. Semoga teman-teman selalu berbahagia, dan kita sampaikan salam untuk Dr. Andreas dan istrinya, dan berterima kasih atas kisah menarik yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Dan semoga Hero menjadi ladang amal untuk Dr. Andreas dan istrinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.